Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Mufti. Gana yang diperankan oleh Sri Murali adalah anggota intelijen CBI. Dia ditugaskan ke Ronapuram untuk mencari bukti seorang bos mafia yang melanggar hukum. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Aji G4W, Rusdi Wirman 17, Suryani _new 89, Asnawir Gasing 12, Asep Wahyudin 6970. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silakan kasih komentar terbaik buat mimin ya. Inilah Bayrati, bos mafia berkuasa. Saking berkuasanya, hukum dan undang-undang tak dapat bertindak untuknya. Mampukah Gana menemukan bukti pelanggaran bos mafia tersebut? Dan cerita Gana pun dimulai. Suatu malam di Raunakpuram, seorang intelijen menyusup ke dalam sebuah sarang mafia. Ia merekam kondisi sekitar, di mana rekaman tersebut terhubung langsung ke markas besar investigasinya. Dibantu oleh satu sopir dan satu lagi ahli IT, sekelompok intelijen itu melakukan tugas berbahaya. Sayangnya, aksi mereka tertangkap CCTV sarang mafia itu. Bergegas, mereka melarikan diri. Namun naas, para geng mafia berhasil membekuk dan membakar mereka hidup-hidup bersama mobil operasinya. 2 tahun kemudian, terjadi perebutan wilayah kekuasaan di pelabuhan. 3 orang ditawan oleh sekelompok preman lokal, namun berhasil diselamatkan oleh seorang perwira polisi yang menyamar bernama Gana. Gana berhasil melumpuhkan kawanan preman itu dan menyelamatkan Sandra. Sejauh ini tak ada yang tahu jika Gana adalah anggota CBI. Penyamarannya begitu mulus dan totalitas. Hingga suatu hari, Gana yang masuk kualifikasi jagoan berkompeten dikirim oleh Sena, seniornya, ke Ronapuram. Sebelum ke Ronapuram, Gana melaporkan sekaligus berpamitan kepada atasannya. Memang inilah momen yang mereka tunggu untuk membalas kematian 3 anggota yang tewas saat bertugas di Ronapuram 2 tahun silam. Kepada Gana, atasannya bercerita jika ada iblis berbentuk manusia di sana. Tak ada seorang pun berani bercakap dengannya. Dari pegawai paling rendah hingga pegawai papan atas telah tunduk kepadanya. Begitupun dengan pemerintahan, tak ada yang berani menyentuhnya sebab hubungan politik, dan tanpa bukti yang kuat, hukum dan undang-undang tak dapat bertindak. Sebab itulah atasan Gana menaruh harap padanya untuk memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Inilah misi rahasia Gana, menyamar dan menyusup ke sarang mafia paling berbahaya, mengumpulkan bukti-bukti untuk meringkus bos mafia Ronapuram yang telah menebar kegelisahan di jajaran hukum dan pemerintahan. Esok paginya, kereta telah membawa Gana ke tujuannya. Setiba di stasiun Ronapuram, Gana dijemput oleh anak buah si bos mafia bernama Pistol, beserta beberapa anggota bersenjata lainnya. Pistol langsung menjelaskan sekilas tentang Ronapuram, di mana kekuasaan tidaklah bermakna di situ, hanya senjata, ucapan, dan akal yang bijak saja yang berlaku di Ronapuram. Pistol mengajak Gana mengelilingi kilang semen milik bosnya, sekaligus menuju ke tambang, di mana banyak pekerja si bos mafia di sana. Meski banyak ratusan pekerja, tapi hanya seorang saja yang diberi kuasa pemerintah, yaitu Kasih. Sesampainya di tambang, Gana melihat Kasih memukul salah satu pekerja dengan tak manusiawi. Mata pria itu ditutup dengan kain hitam. Kasih juga memainkan game out pada pria tak berdaya itu. Kasih meminta pria tersebut memilih salah satu dari 3 tong yang ada di hadapannya, di mana 2 di antaranya berisi ayah dan kakak laki-laki pria itu. Jika tong yang terpilih adalah kosong, Kasih akan melepaskan 2 tawanannya. Namun jika sebaliknya, maka pria tersebut
bertanggung jawab atas kematian mereka. Dipilihlah satu tong dengan perasaan was-was, dan sialnya, tong terpilih berisi ayah pria itu. Tak segan, Kasih pun menembak mati pria tua tersebut. Selanjutnya, Kasih meminta pria itu kembali memilih tong berisi kakaknya, dan beruntung pilihannya yang tepat. Sang kakak pun selamat. Namun Game Out tak berhenti sampai di situ. Kali ini, Kasih memberi pilihan kakak pria tadi untuk memilih tong yang kosong, di mana salah satu tong tersebut berisi adiknya. Naasnya, sang kakak salah memilih. Kasih memberondong tembakan pada tong terpilih dan terdengar teriakan seseorang. Atas kegagalannya, si kakak pria tadi pun mendapatkan pukulan dari Kasih hingga mati. Kejadian tak manusiawi itu nyata-nyata disaksikan oleh Gana. Ingin rasanya, ia menghentikan tindakan Kasih, namun ia tak boleh gegabah. Kasih menghampiri Gana, tapi dengan acuh, Kasih tak menerima jabat tangan Gana. Kemudian pistol mengantar Gana ke kamarnya. Dari jendela, Gana melihat sebuah helikopter mengudara di area tambang. Di tempat lain, Ketua Umum Partai Abnades Raghuvir Bantry tengah menyatakan bela sungkawa atas meninggalnya Eknath Nimbalkar, salah satu anggota dewan yang baru saja dilantik. Saat ditanya calon selanjutnya oleh pers, Bantry menjawab akan segera mengumumkannya. Di Ronapuram, ada anggota CBI yang telah disiapkan untuk menyokong segala kebutuhan Gana. Dengan catatan, mereka harus saling merahasiakan identitasnya supaya tak mencolok perhatian mata-mata si bos mafia. Bagaimanapun, rahasia harus tetap menjadi rahasia. Namun di sana, paperback Gana sempat tertukar dengan milik seorang gadis yang membawa paperback serupa. Malam harinya, Gana mulai merangkai alat-alat penyadap yang didapatnya tadi siang. Esok paginya, diam-diam anak buah si bos mafia menyelidiki latar belakang Gana. Mereka mendatangi sebuah panti asuhan dan menyanyai pengurus panti itu. Pada waktu yang sama di kantin, Kasih sudah standby dengan senpinya hendak menembak Gana. Ia mendengar penjelasan pengurus panti via telepon yang dihubungkan langsung dengannya. Beruntung pengurus panti tersebut memberikan jawaban yang dapat menyelamatkan hidup Gana. Ibu panti berkata, jika saja Gana mendengar ucapannya, tentu saat ini Gana telah menjadi polisi. Sayangnya, Gana tak pernah mendengar ucapan wanita tua itu dan lebih memilih menjadi raudis. Wanita itu sudah terlanjur kesal kepada Gana dan tak ingin lagi membahasnya. Suatu hari, Kasih dan anggota geng bos mafia yang lain, termasuk Gana, mendatangi calon kandidat ketua menteri bernama Pasupati untuk memberitahu supaya Pasupati mundur dari pencalonan. Pasupati yang bersikeras maju untuk tetap mencalonkan diri bisa membuat Kasih menarik pelatuk senpi sewaktu-waktu. Melihat hal berisiko itu, Gana mengambil alih senpi Kasih lalu mengancam Pasupati dengan berucap, tak perlu berkuasa untuk mendapatkan uang, tapi untuk tetap melanjutkan warisan keluargamu sangatlah penting ada anak laki-laki. Kau ingin kuasa atau keluarga, buatlah keputusan dengan cepat. Ancam Gana sembari mengembalikan senpi pada Kasih. Suatu hari saat sedang memundurkan mobilnya, Gana tak sengaja menabrak motor seorang gadis yang tertukar paperback tempo hari. Gadis itu bernama Raksa. Raksa menuntut ganti rugi atas kerusakan motornya kepada Gana. Gana meminta pistol mengurus perbaikan motor gadis itu, kemudian mengantar gadis tersebut ke sebuah lokasi syuting. Di tempat lain, Bantry mendatangi kediaman seorang aktivis sosial bernama Aswat Totari. Ia menawarkan pada Aswat untuk bergabung ke dalam politik bersama partainya, tapi dengan tegas Aswat menolak tawaran Bantry sebab ia tak mempercayai politik sama sekali. Bantry tak tersinggung dengan sikap Aswat. Ia justru meminta Aswat untuk mempertimbangkan kembali dengan matang keputusan yang dibuat. Siang itu di tambang, datang pria tua bernama Sabari. Tangan kanan bos mafia menemui Kasih. Nampaknya pembicaraan mereka sangatlah penting, sampai-sampai pria tua itu turun lapangan. Untuk mendengar pembicaraan mereka, Gana merekatkan alat penyadap pada bagian bawah keranjang teh yang dibawa oleh seorang bocah. Dengan begitu, ia bisa mendengar jelas pembicaraan penting Sabari dan Kasih. Sabari berkata jika Singh akan mengirimkan barang-barang menggunakan kereta tanpa gerbong. Mereka tak boleh lepas pengiriman tersebut apapun yang terjadi dan semua harus diselesaikan sebelum jam 2 pagi. Malam harinya, sesuai pesan Sabari, semua anggota geng bos mafia telah tiba di stasiun tujuan barang-barang yang akan dikirimkan. Singh, tangan kiri bos mafia juga tiba di sana. Ia berkata jika barang mereka ada di salah satu gerbong kereta.
Mereka tak menyangka jika percakapan tersebut telah disadap oleh CBI. Segera pemimpin CBI memberikan mandat kepada kepala polisi stasiun setempat untuk berwaspada menyergap pengiriman barang ilegal bos mafia Ronapuram. Berita operasi penyergapan yang akan dilakukan polisi tersebut juga terdengar oleh Sabari. Kemudian Sabari menginfokan kepada Singh, lalu Singh menyampaikan kepada Kasih dan anggota yang lain. Mereka nampak kesal sebab baru kali ini operasi mereka bocor hingga ke kepolisian. Setelah bertahun-tahun lamanya bisnis ilegal mereka berjalan. Ghana memberikan gagasan untuk menurunkan barang-barang mereka di stasiun sebelumnya. Namun ternyata kereta sudah meninggalkan pemberhentian yang dimaksud. Singh panik bukan main, tapi seketika Ghana menyalakan jeepnya hendak bergegas mencegat barang-barang mereka pada jarak yang ada di antara stasiun. Singh pun meminta semua anggota geng mengikuti Ghana. Setibanya di sana, mereka tak melihat jejak Ghana. Kasih menduga Ghana telah melarikan diri, namun dugaannya salah. Ternyata Ghana muncul bersama kereta yang bergerak. Ia melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, mengaitkan sesuatu. Sementara itu, situasi makin mendebarkan. Pasukan polisi telah siap menyergap di stasiun berikutnya. Lewat handy-talkie, Singh memerintahkan Ghana untuk turun, tapi pemuda itu masih berupaya keras menyelamatkan barang-barang gengnya. Setelah selesai mengaitkan tali pada satu karung ke karung yang lain, Ghana melempar satu karung pada dua besi yang bersebelahan. Karung tersebut tertahan oleh dua besi itu, lalu serentak karung-karung yang lainnya yang terkait tali satu sama lain pun berjatuhan. Dan lambat laun, si gerobak kereta berkurang sampai habis. Singh tak menyangka guna dapat menyelamatkan barang-barang gengnya, namun raut kekesalan terlihat di wajah Kasih. Esoknya, diam-diam, Ghana mengikuti pistol ke sebuah pasar loak. Ghana merekam dengan jelas perbincangan pistol dengan lelaki tua di seberang, menggunakan pulpen yang didesain khusus dengan kamera tersembunyi, dan menutup koran di wajahnya. Di pasar itu juga, Ghana tak sengaja kembali bertemu Raksa. Gadis itu menanyakan tentang motornya yang diperbaiki oleh Ghana. Dengan tenang, Ghana berkata jika motor itu telah dikembalikan tadi malam ke rumah Raksa. Setelah memastikan pada kakaknya yang lupa memberitahu Raksa soal pengembalian motor itu, Raksa pun meminta maaf kepada Ghana. Seketika gadis itu terkesan dengan sikap misterius perwira polisi yang menyamar itu. Siang itu di kantin, Kasih terang-terangan menunjukkan sikap tak sukanya kepada Ghana. Kasih merasa tersaingi sejak kedatangan pemuda itu. Makanan yang sudah dipesan Ghana direbutnya. Seketika telepon Kasih berbunyi. Singh meneleponnya, namun Singh yang saat itu bersama dengan Sabari berkata jika Sabari ingin berbicara kepada Ghana. Hal itu menyulut kecemburuan Kasih. Ia merasa kehadiran Ghana menjadi penghalang untuknya mendapatkan nama di mata bos mafia. Sebab itu, ketika Sabari dan Singh sudah mulai berbicara kepada Ghana, Kasih merasa posisinya terancam. Ia dan yang lain meninggalkan Ghana dengan penuh kekesalan. Selanjutnya, di kamar, Ghana mencoba mengorek informasi tentang si bos mafia dari pistol yang saat itu mabuk. Siapapun tahu, saat ini Ghana sedang dipuji-puji sebab berhasil menyelamatkan barang-barang kiriman malam itu. Kepada pistol, Ghana berkata jika sangat ingin berjumpa dengan si bos. Pistol menjelaskan jika bukan hal mudah untuk menjumpai si bos. Pemuda itu mendeskripsikan tentang rumah sang bos mafia yang ketat akan pengawalan. Kabar angin menyebutkan jika dari kursi hingga ranjang kamar si bos terbuat dari emas dan tak seorang pun diperkenankan masuk ke sana. Si bos hidup layaknya raja. Ia pun hanya berbicara pada orang-orang yang dianggapnya penting saja. Ghana memvisualisasikan sendiri rumah sang bos mafia berdasarkan gambaran pistol. Ghana nampak menulis sesuatu pada selembar kertas. Pistol yang menyadari hal itu melarang Ghana melakukannya. Dan setelah dilihat, ternyata tak sedetik pun tinta tertinggal pada kertas itu. Pistol pun lega dan menyangka pulpen yang digunakan Ghana tak berfungsi. Setelah pistol keluar dari kamarnya, Ghana membalikkan lembaran kertas kosong itu, lalu merekatkan double tip pada sudut-sudutnya, kemudian menempelkan kertas itu pada pintu almari. Saat ia mematikan lampu kamar dan menyalakan senter, lalu menyorotkan cahayanya pada kertas tadi, hal menakjubkan pun terjadi. Kertas yang semula putih mulus tanpa goresan tinta sedikit pun menjadi sketsa sebuah rumah megah. Terdapat gambar berbentuk orang dengan bertuliskan target BR. Diketahui nama bos mafia itu adalah Bhairati Naggal.
Esok harinya, Aswad, sang aktivis sosial, dan beberapa penduduk melakukan aksi protes dengan duduk di tengah jalanan truk Bhairati yang mengangkut tanah. Menurut Aswad, tambang galiansi yang dilakukan Bhairati merusak produktivitas tanah. Hal itu menimbulkan dampak pada petani dan menyebabkan pencemaran lingkungan sebab telah menanduskan tanah yang subur. Sopir truk menelepon Singh memberitahukan yang terjadi. Singh begitu marah mendengar berita itu. Sementara Bantry kembali mendatangi aktivis sosial itu menawarkan kerjasama di bidang politik untuk kedua kalinya. Bantry memprovokasi Aswad bahwa protes yang ia lakukan tidaklah berguna kecuali jika dirinya berkuasa. Di tempat lain, seluruh kampung di bumi hanguskan oleh anak buah Bhairati. Itu adalah tempat tinggal para penduduk yang turut melakukan protes bersama Aswad. Sebenarnya, Ghana tak tega melihat kejadian itu, namun dia tak lupa akan misi rahasianya. Seorang nenek histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Sang nenek mengucapkan sumpah serapah pada seluruh anak buah Bhairati di tengah kobaran api. Sedangkan rombongan truk tanah Bhairati tetap melintas lewat tepian jalan menghindari massa yang protes, dan kabar tentang terbakarnya kampung tersebut telah sampai pada Aswad, membuat Aswad membulatkan tekad. Di lain hari, Pistol memberitahu Ghana tentang Vedavati, adik Bhairati yang sudah bertahun-tahun lamanya tak pernah berbicara lagi pada si bos. Meski begitu, kemanapun Veda dan putrinya, Avni, pergi, Bhairati selalu memerintahkan anak buahnya untuk mengawal mereka. Ghana memperhatikan hal tersebut dengan seksama. Di suatu malam, saat melintasi jalanan sepi dengan menuntun motornya, beberapa pemuda menggoda Raksa. Entah secara kebetulan atau sengaja, Ghana ada di sana mengajar para begundal itu. Setelah itu, ia memperingatkan Raksa untuk mengakhiri masa lajangnya supaya ada yang melindungi. Setelah perkelahian itu pun, Raksa tanpa ragu menyatakan cinta pada Ghana, dan begitu pun sebaliknya, percakapan mereka pun berakhir dengan sebuah pelukan. Esok harinya, Kasih datang menyeret seorang pria yang nampak sudah tak berdaya. Ghana tertegun melihat pria itu yang ternyata adalah anggotanya sesama polisi. Ialah kepala police station yang pada malam pengiriman barang ilegal itu mendapatkan mandat untuk menyergap geng Bhairati. Saat polisi itu ditanya siapa yang membocorkan informasi tersebut, ia melirik ke arah Ghana. Kasih mendekati Ghana sembari menyodorkan senpi supaya Ghana menembak mati polisi itu. Sampai di sini, kedok Ghana nyaris terlepas. Sebenarnya, ia tak sampai hati untuk membunuh anggotanya. Namun tugas tetaplah tugas. Misi rahasia harus tetap dilakoninya. Saat ia melihat salah satu anggota geng menyiram bensin ke tubuh polisi itu, dan Kasih siap melempar rokoknya yang menyala, cepat-cepat Ghana menarik pelatuk senpi dan menembak pelipis polisi itu hingga mati. Bagaimanapun, Ghana merasa bersalah telah menembak mati anggotanya. Ia marah pada dirinya sendiri sebab terpaksa bertindak keji. Dosa yang menghantui nyaris membuat Ghana hilang kendali. Ia memahat patung Rahwana dari balok kayu lalu membakarnya. Itu adalah bentuk kemarahan Ghana pada si bos mafia yang menciptakan sistem iblis-iblis berbentuk manusia kejam dan tak berhati nurani. Esoknya Ghana dibangunkan oleh panggilan telepon dari Pistol yang memberitahu jika hari itu si bos akan datang ke gudang. Kedatangan Bhairati adalah terkait dengan telah ditangkapnya para pelaku pembunuhan Ednat Nimbalkar, salah satu anggota dewan yang baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu yang mengalami kecelakaan saat perjalanan ke Ranapuram. Untuk tahu seperti apa Bhairati Ranagal, Pistol dan Ghana pun datang ke gudang. Di tanah lapang, sebuah kursi telah disediakan untuknya. 3 pelaku pembunuhan Enkat telah dihukum gantung dengan cara Bhairati. Ia menatap tajam pada ketiga pelaku yang tengah meregang nyawa itu. Akhirnya Ghana berhasil menatap wajah si bos mafia yang menjadi momok undang-undang dan hukum pemerintahan selama ini. Ghana melaporkan hal itu pada atasannya. Di samping kilang minyak dan tambang, Bhairati juga memiliki banyak perusahaan, di mana untuk mengekalkannya, bos mafia itu telah membina sindikat yang besar, dan itulah yang masih dalam penyelidikan Ghana. Suatu hari, Aswad mendatangi Bantry memberikan jawaban persetujuan kepada Bantry
bahwa ia akan bergabung dengan partainya. Kabar pertemuan Aswad dengan Bantri terdengar oleh si bos mafia. Bagaimanapun Bhairati meminta anak buahnya untuk menanggapi dengan bijak dan tidak gegabah. Selanjutnya, saat hendak mendatangi sebuah kuil, sekelompok orang menyambut hangat kedatangan Bhairati. Saat diminta untuk berjaga-jaga di antara banyak orang itu, karena merasa ada sesuatu yang ganjil, ia terus memperhatikan sekeliling dan Bhairati dengan waspada. Dan benar saja, sekelompok orang berusaha mencederai Bhairati. Beruntung, Gana dengan cekatan mengatasi kondisi itu. Perkelahian pun pecah di sana. Bhairati memperhatikan Gana yang terus melindunginya. Ketangkasan berkelahi Gana menarik perhatian Bhairati. Di kediaman Pasupati, seseorang menyampaikan pesan Bhairati untuknya supaya mundur dari pencalonan sebagai menteri. Merasa terancam, Pasupati membeberkan hal itu kepada awak media. Ia berkata, jika sesuatu terjadi padanya, sudah pasti itulah Bhairati dan anak buahnya. Dan benar saja, usai jumpa pers, Singh membawa Pasupati menghadap Bhairati. Dengan penuh ketakutan, Pasupati memohon ampun pada Bhairati. Namun ampunan sudah tak berlaku lagi. Bhairati tak segan membunuh para penentangnya. Setelah itu, ia meminta Singh membawa Gana ke rumahnya. Kedatangan Gana di rumah Bhairati disambut hangat oleh keponakan bos mafia itu. Afni memberikan coklat kepada Gana sebagai ucapan terima kasih sebab telah menyelamatkan nyawa pamannya di kuil. Gadis kecil itu berpesan pada Gana untuk selalu berteman dengan pamannya sebab pamannya adalah orang yang baik. Beda yang tak suka melihat Afni berbincang dengan anggota geng kakaknya menarik gadis kecil itu. Sebenarnya tujuan Bhairati mengundang Gana hanya untuk makan siang saja sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Namun pukul 4 subuh berbekal info dari pistol jika Bhairati selalu bangun dan berjalan setiap harinya. Hal itu dimanfaatkan Gana untuk menyelinap ke dalam rumah dan kamar bos mafia itu. Gana mencari buku yang senantiasa dibaca oleh Bhairati. Beberapa berhasil ia kumpulkan dan ia ambil gambar. Kemudian cepat-cepat Gana rapikan buku-buku ke tempat semula sebab Bhairati sudah kembali. Setiba di kamarnya, Gana terkejut melihat Kasi dan dua temannya di sana. Mereka telah menggeledah kamar Gana dan menemukan alat-alat penyadapnya serta peralatan penyamaran Gana lainnya. Topeng Gana terlepas. Kini mereka sudah tahu jika pemuda itu adalah seorang polisi. Segera Kasi membongkar hal itu pada Singh. Namun Singh memutuskan telepon Kasi dan justru menelepon Gana. Yang lebih mengejutkan lagi, Singh memberi perintah Gana untuk membunuh Kasi. Seketika Kasi dan dua temannya menodongkan senpi kepada Gana. Namun tak butuh waktu lama bagi Gana untuk membalikkan keadaan. Gana menembak mati dua teman Kasi. Kasi yang sengaja dibuat sekarat oleh Gana. Diberitahukan sebuah kebenaran penyebab ia diperintah untuk membunuh Kasi adalah pengkhianatan. Pada nafas terakhirnya, Pasupati memberitahu Gana tentang pengkhianatan Kasi yang bersekongkol dengannya untuk menggulingkan Bhairati. Setelah itu Gana pun menembak mati Kasi. Di tempat lain, Gana memeriksa kode-kode yang tertera pada buku Bhairati yang telah berhasil ia screenshot. Betapa terkejutnya Gana saat melakukan pelacakan kode dan menemukan fakta jika kode-kode tersebut adalah kode akun dari beberapa bank, lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan perniagaan. Seakan tak percaya, si bos mafia yang terkenal kejam layaknya Rahwana ternyata membangun begitu banyak tempat bermanfaat bagi masyarakat Ronapuram. Dari sini, Gana mulai bertanya-tanya dan ingin semakin mengurai info tentang si bos mafia itu. Ia kembali mendatangi kampung yang sempat dibakar oleh anak buah Bhairati beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata kini di kampung itu telah berdiri bangunan-bangunan yang lebih layak dari sebelumnya. Nenek tua yang sempat menyumpah serapah memohon maaf kepada Gana atas sikapnya waktu itu. Penjelasan wanita tua itu makin membuat Gana dilema. Ia datang membawa misi rahasia untuk menangkap seseorang yang dipandang iblis berbentuk manusia oleh hukum dan undang-undang. Namun, ia justru terjebak dalam situasi yang menyentuh hati nurani saat melihat fakta di balik kejahatan yang dilakukan oleh Bhairati. Gana mengingat-ingat kembali waktu-waktunya bersama Bhairati.
Ternyata selama ini Bhairati banyak membantu penduduk miskin yang memberikan kesejahteraan pada mereka. Bhairati sangatlah dermawan dan baik hati. Ia sayang anak-anak meski di satu sisi ia begitu bengis saat menghukum orang yang salah. Hanya satu yang tak disukainya yaitu pengkhianatan. Ia tak segan membunuh musuh dan pengkhianat. Bhairati begitu memperhatikan rakyat kecil. Saat melihat suatu desa kekeringan, Bhairati segera mengerahkan anak buahnya untuk mengubur mata air di desa itu, dan masih banyak lagi aksi-aksi sosial bos mafia itu. Ghana makin kagum pada Bhairati. Tak heran jika seluruh penduduk Ronapuram sangat segan kepadanya. Bukan sebab takut, melainkan menghargai, menghormati, dan menyayangi Bhairati. Semakin kesini, Ghana semakin mengerti tindakan bijak yang dilakukan Bhairati. Ia membela yang tertindas dan menghukum yang salah. Saat itu, media telah mengumumkan pemenang sementara calon menteri, yaitu dari Partai Bhairati Ravindra, yang unggul 7.000 suara. Hal itu menyulut emosi Bantri. Bhairati sendiri mendatangi Aswat dan mengatakan jika partai yang disokongnya milik Bantri adalah partai korup. Bhairati tak ingin Aswat terjerumus dalam politik yang salah. Dalam perjalanan ke Manglore, Ghana menyadari jika jam tangan bosnya bukan jam tangan yang biasa dipakai. Lalu ia mengingat kembali saat Sabari berkata jika helikopternya rusak. Sebab itu Bhairati lebih baik pergi bersama Ghana dengan mobil. Seketika Ghana menghentikan mobil, lalu cepat-cepat keluar, dan sesaat kemudian mobil pun meledak. Ternyata Bantri telah bersekutu dengan Sabari untuk merancang pembunuhan Bhairati. Hal itu sebab Bantri menjanjikan Sabari sebagai calon menteri. Siang itu, Sabari mendatangi tempat pengundian suara, namun tiba-tiba situasi mendadak senyap saat melihat rombongan mobil Bhairati datang. Sabari tercengang ketika melihat si bos datang dengan helikopternya bersama Ghana dalam kondisi selamat. Belum sempat ia memohon ampun pada Bhairati, bos mafia itu telah memberinya beberapa dokumen yang berguna untuk biaya hidup keluarga Sabari. Sebab setelah itu, Bhairati mengusirnya dari Ronapuram. Malam harinya, ketika hujan lebat, Singh dan Ghana menyertai Bhairati mendatangi Bantri. Bos mafia itu memperingatkan Bantri untuk berhenti melawannya. Ia tahu bahwa selama ini Bantri lah yang menyebar fitnah jika Bhairati adalah penipu hingga pembunuh. Fakta baru didapat Ghana dari Singh jika penyebab Veda mogok bicara kepada Bhairati adalah karena bos mafia itu telah membunuh suami Veda yang tamak uang dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai manusiawi tanpa sepengetahuan Veda. Tak sengaja Veda mendengar percakapan Singh dan Ghana. Ia pun merasa bersalah pada kakaknya. Tepat pada hari ulang tahun Bhairati, setelah disentil oleh Ghana tentang sikap egoisnya. Akhirnya Veda meminta maaf pada Bhairati di bawah guyuran hujan. Saat Veda menyelamatkan patung tanah liat kakak beradik itu yang telah dibuat oleh Avni. Malam itu, Bhairati memanggil Ghana ke kamarnya. Di sana Bhairati berterima kasih sebab Ghana telah mengembalikan kebahagiaannya. Dari sudut kemanusiaan, Bhairati layaknya dewa bagi masyarakat, tapi dari sudut pandang undang-undang dan hukum pemerintahan, Bhairati layaknya iblis berbentuk manusia. Ternyata ada kisah sedih di balik semua itu. Semasa kecil, Bhairati hanya tinggal bersama ayah dan adiknya. Ibunya sudah meninggal. Ia menyaksikan bagaimana ayahnya memperjuangkan hak kaum miskin, tapi tak dapat perhatian dari oknum pemerintahan. Sang ayah jatuh sakit dan kemudian meninggal. Bhairati menjadi yatim piatu di usia 12 tahun. Sejak saat itu, ia sadar bahwa ia harus mentas dari kemiskinan. Ia bertekad akan mesejahterakan kaum miskin dengan caranya sendiri. Selagi ia hidup, ia pastikan tak akan ada orang yang kelaparan di Ronapuram. Beberapa saat kemudian, atasan Ghana menelepon jika bukti yang terkumpul sudah solid untuk menangkap si bos mafia. Ghana sudah tak berambisi lagi untuk memenjarakan targetnya setelah tahu alasan di balik pelanggaran yang dilakukan Bhairati. Dalam perjalanan pulang dari rumah Bhairati, sebuah truk menabrak mobil Ghana. Dan ternyata Bantri lah di balik kecelakaan yang menimpa Ghana. Esoknya, Bantri menyerang Bhairati. Ia mengunjungi makam ayahnya. Beruntung Ghana datang menyelamatkan Bhairati.
dan keduanya melawan anak buah Bantri. Kemudian membunuh Bantri. Pada akhirnya, si bos mafia dermawan di Ronapuram dicekal polisi. Selepas ditangkapnya Bhairati, Ronapuram tak aman lagi. Lebih banyak kekacauan terjadi di sana. Sebenarnya, Bhairati sudah tahu jika Gana anggota CBI, namun mengingat Gana telah berbuat banyak untuk selamatkan nyawanya selama ini, Bhairati tak keberatan menjalani hukuman. Sementara kekaguman Gana pada bos mafia itu tak pernah padam. Dan film pun berakhir.